nangis, titik putus asa. Kenapa gue Iya. mendaftar ya gitu? Kenapa gue daftar? Kenapa gue ikut ini? Biasa kalau saya kan sih yang terakhir deh ya, yang terakhir itu saya ikut di Mantra Summit Challenge yang di Malang, itu Gunung Arjuna Wilerang dengan jarak lombanya 116 kilo, elevasinya 7.000 meter. Ada cerita para puan. Ada banyak cara untuk olahraga sambil menikmati alam Indonesia. Salah satunya menjadi seorang trail runner. Cara ini mungkin tidak terpikir oleh kebanyakan kita. Tetapi Septiana Nia yang juga seorang dokter gigi berani keluar dari zona nyamannya dan mencoba hal baru dalam hidup. Berawal dari ingin kembali fit sesudah melahirkan, Nia justru menjadi trail runner yang sudah mengikuti berbagai kejuaraan dan sering naik podium. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja Mbak Nia. Halo Mbak Nia, apa kabar? Halo Mbak Indi, baik. Terima kasih buat waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Udah datang ke para puan. Mbak Nia, aku itu ngeliat di Instagramnya Mbak Nia nih. Jadi ketika aku, kan kita tak kenal sama kata sayang, tapi tulisannya di atas, di bio-nya, sports person, trail runner, lalu ada beberapa afiliasi gitu, terakhirnya dentist. Iya. Tapi yang aku tahu Mbak Nia itu sebenarnya emang dokter gigi. Iya. Nah, Betul. lalu gimana tuh? Sebab semua Instagramnya semuanya serba lari tapi dokter gigi. Gimana ceritanya? Lebih banyak berlarinya, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya saya mainan sosial media itu baru sejak tahun 2016 ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang keperluan Instagram waktu itu untuk men-share aktivitas latihan. Waktu itu saya ikut training tim untuk persiapan Jakarta Marathon. Jadi ada beberapa sponsor yang berharap kita men-share aktivitas latihan kita di situ. Barulah saya mainan Instagram. Jadi sejak saat itu memang Instagramnya hanya tujuannya untuk sharing latihan lari aja. Sampai berlanjut sampai sekarang. Gitu. Makanya nggak banyak share tentang aktivitas di dunia prakteknya. Tapi prakteknya sendiri berarti atau larinya sendiri sebenarnya mulainya kapan, Mbak? Di antara praktek dan lari gitu. Kalau prakteknya saya lulusan FKG UI tahun 2003, lulusan 2009. Dari tahun 2009 sampai sekarang ya masih praktek. Jadi saya praktek itu dari Senin sampai Sabtu. Nah, mulai larinya sendiri itu dari tahun 2015 ya. Jadi dulu itu awalnya saya lari itu karena ingin ngurusin badan, Mbak Indi. Kenapa sampai mau ngurusin badan? Iya, karena dulu abis lahiran tahun 2012 saya overweight parah. 2012 akhirnya ya udah saya berkomitmen untuk mengurangi berat badan. Udah coba berbagai macam olahraga, akhirnya yang paling cocok ini lari. Lari ikut komunitas, ya udah jadi keterusan, jadi masuk ke dunia kompetisi gitu lah ceritanya. Jadi postingan yang tulisannya ada 2015, Betul. 2023, Betul. 2015 itu ada tulisannya guru senam SMP. Jadi itu sebenarnya bercandaan teman-teman. Jadi dulu awal lari itu saking dianggap cupunya, pakaiannya dibilang saya tuh udah kayak guru olahraga SMP gitu karena masih overweight terus masih pakai training yang ada garisnya gitulah dibilangnya olahraga SMP. Transformasinya ya sampai sekarang. Makanya saya suka share karena ingin berbagi juga kepada para perempuan, kepada para ibu-ibu gitu ya bahwa ya kita bisa kok kalau memang kita mau berusaha untuk mencapai body goals atau kesehatan yang kita inginkan, kita bisa. Nah, adaptasinya sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Ketika tadi Mbak ceritakan waktu itu ikut Jakarta Marathon. Sebelumnya belum pernah maraton berarti? Belum, itu pertama kali. Tapi udah sering lari? Udah sering lari. Adaptasi sebenarnya waktu 2015 itu kan lebih untuk mengurusin badan misalnya gitu ya. Terus mulai perlahan lari. Tapi akhirnya lalu berjenjang masuk ke maraton, jadi sering. Itu sebenarnya kayak apa sih, Mbak? Sebenarnya lebih karena saya kayak menemukan passion aja sih. Saya memang dari kecil suka olahraga, cuman sejak kuliah karena kuliah di kedokteran itu kan sangat padat ya Mbak Indi ya gitu. Jadi kita bahkan
kayaknya saya dulu nggak sempat untuk punya aktivitas hobi selama saya kuliah gitu. Waktu SMA saya masih ikut aktivitas olahraga, eskul olahraga. Pas kuliah itu sama sekali nggak bisa ngejalanin hobi karena saking padatnya jadwal kuliah. Nah pas udah lulus kuliah, udah kerja, tapi karena mungkin udah kebawa pola waktu kuliah jarang olahraga, jadi pola hidup saya jadi nggak teratur tuh pas masuk ke dunia kerja. Jadi overweight tadi kan. Nah akhirnya pas saya memutuskan untuk mulai balik lagi ke pola hidup yang lama, yang suka olahraga, yang aktif gitu ya, saya kayak merasa menemukan kembali semangat muda saya gitu loh. Jadi makin dijalanin ya saya makin excited, makin passionate gitu. Makanya akhirnya berkembang terus aktivitas di dunia olahraganya gitu. Ada beberapa orang yang nyebutnya dia itu udah kayak pelari profesional. Itu juga mungkin disebut gitu karena kayak tadi Mbak Nia cerita ya, Instagram memang lebih banyak lari, beberapa kali ikut kompetisi. Betul. Gitu. Nah kalau untuk bisakah kita sebut misalnya transisi ketika dari Mbak Nia yang sehari-hari tetap punya pekerjaan sebagai dokter gigi, tapi lalu ada kegiatan yang sangat rutin gitu ya, dengan semua latihan yang pasti sangat teratur dan terstruktur juga, apalagi kalau trail runner pasti ini ya. Kalau tadi ada adaptasi di awal, nah adaptasi buat rutinitas yang akhirnya terstruktur itu kayak apa Mbak? Iya, jadi waktu belum ikut training tim maraton itu saya masih random ya, saya masih olahraganya ya mengikuti mood aja gitu kan. Tapi pas sudah ikut training tim kan kita punya jadwal latihan yang padat, dimana kita harus laporan sama coach gitu ya. Dalam seminggu udah ada jadwal-jadwalnya. Pola itu ternyata kebawa tuh Mbak Indi di tahun-tahun berikutnya. Saya udah terpola 1 tahun dengan aktivitas itu. Saya agak susah tuh ninggalin. Jadi dalam seminggu biasa lari 5 sampai 6 kali ya kebawa terus gitu kan. Nah itu biasa saya ngaturnya, saya praktek karena saya praktek swasta, jadi nggak office hour ya, jadi by appointment. Jadi jamnya itu saya praktek dari jam 10 pagi sampai maksimal jam 4 sore. Jadi sebelum dan setelahnya kan saya bisa latihan tuh gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang jadwal pekerjaan saya cukup fleksibel untuk menunjang hobi saya ini gitu. Jadi bisa lah diatur sebenarnya. Jadi pertanyaan, bangun pagi berarti jam berapa Mbak? Bangun pagi subuh biasa. Biasa habis itu lari? Enggak, urus anak dulu kan, anak sekolah tuh. Urus anak dulu udah beres, baru saya lari. Biasa saya lari, baru saya praktek. Praktek masih ada waktu sore dan masih ada tenaga. Biasanya saya tambahin lagi latihannya gitu. Latihan strength training atau yoga atau apa. Latihan sendiri Mbak? Ada coach, ada latihan sendiri juga. Nah, kalau sampai ini karena saya awam ya, kan saya soalnya tidak lari sampai seperti Mbak Nia. Kalau sampai pakai coach berarti sebenarnya tidak selalu harus untuk persiapan maraton. Enggak. Untuk Mbak Nia yang memang sudah lebih regular trail running dan segala macam, itu memang jadi sesuatu hal yang perlu ya? Sebenarnya lebih ke kebutuhan sih. Kebutuhan karena saya nggak cuma olahraganya itu sebenarnya nggak cuma lari, tapi juga ada latihan strength training, ada latihan angkat beban gitu. Nah karena latihan itu saya nggak bisa sendiri, jadi saya hire coach, private coach gitu. Itu nggak sering sih, itu paling seminggu yang sama coach sekali, sisanya saya latihan sendiri di rumah. Itu kita atur aja, karena memang kebutuhannya lari pun itu butuh latihan penguatan kan, penguatan otot-otot supaya kita nggak cedera. Kalau kita cuma lari aja, fokusnya lari aja gitu ya, itu biasanya otot-ototnya beresiko cedera, mengalami cedera. Kita nggak mau dong kayak gitu. Jadi makanya saya tambahin juga tuh di latihannya, ada latihan penguatan juga. Dan dulu sebelum saya rajin lari, memang saya olahraganya di gym. Jadi sempat jadi anak gym juga tuh bertahun-tahun gitu. Jadi masih ke bawah juga kebiasaannya. Jadi sekarang ditambahin juga, selain lari saya strength training juga. Ya, secara badan berarti kan sebenarnya kayak badannya Mbak itu bukanlah badan newbie yang tiba-tiba olahraga karena pernah ke gym. Tetap masih ada tantangan tertentu nggak sih Mbak? Apakah jangan-jangan malah tantangan fisiknya masih tetap ada, atau malah tantangan secara psikis kah, atau tantangan di lingkungan gitu untuk keseharian aktivitas yang sekarang ya sebagai atlet ya? Karena kan sekarang kategori lombanya sudah bertambah ya, yang tadinya
maraton, sekarang ke ultra. Jadi iya, jadi di atas itu tuh, di atas 42 kilo jaraknya, jarak perlombaannya gitu. Ditambah lagi medannya sekarang yang tadinya saya lari di road, sekarang di trail running. Road tuh berarti rata. Road itu rata jalan raya. Jalan raya, Road itu ya. kita lari di jalan raya. Kayak ya kita lihat-lihat maraton itu identiknya road. Nah, kalau yang saya geluti itu trail running. Trail running itu di jalanan yang nggak rata, di luar jalan raya. Itu di tanah, di bebatuan, di pegunungan, di persawahan gitu. Jadi medannya tuh seperti itu. Jadi tantangan fisiknya udah pasti berbeda gitu. Latihan yang dibutuhkan juga udah pasti berbeda. Butuh tambahan kekuatan juga, latihan keseimbangan, latihan flexibility, kayak gitu. Jadi karena jaraknya juga bertambah, kategori saya tuh di atas 50 kilo. Jadi mileage itu kebutuhan total kilometer harian ya, per minggu itu bertambah gitu. Ya, jadi untuk latihannya. Jadi intinya larinya jadi lebih banyak, plus tambahan latihan penunjangnya juga lebih banyak gitu. Jadi memang jadi lebih menambah waktu untuk latihan sih Mbak Indi gitu. Tapi terasa lebih beratkah atau sebenarnya kayak badan tuh kayak masih bisa? Oh, ini masih bisa lah. Ya, mungkin karena saya ngejalaninnya bertahap ya. Kan ini berproses, nggak langsung di tahap ini. Kan orang selalu membayangkan gitu kan. Padahal prosesnya panjang dari tahun 2015 itu mulai lari-lari di road sampai sekarang 2023 8 tahun itu kan panjang gitu. Dan mungkin saya tipikal yang nggak berhenti lama-lama. Misalnya dari satu perlombaan saya paling istirahat beberapa minggu, saya mulai latihan lagi gitu. Jadi terus berprogres jadinya. Jadi dan saya misalnya udah selesai lomba ini, saya penasaran sama lomba yang lain, jarak yang lain. Iya, ya kadang lebih berat, kadang lebih jauh, atau kadang tempatnya berbeda gitu kan. Nah itu berproses sehingga ya sekarang jadinya seperti ini gitu loh. Kebutuhannya udah berbeda. Itu sebetulnya cukup menarik ya Mbak, yang Mbak cerita tadi. Karena kalau udah satu, terus Mbak mau cobain, tapi dia naik level lagi, antara kilometernya atau mungkin ada tantangan lainnya lagi. Yang dikejar sebenarnya apa sih Mbak? Ya. Jadi, kalau trail running mungkin kalau dulu waktu saya menggeluti maraton itu yang kita kejar waktunya, timingnya, performance kita. Jadi kita lari 5K, waktu finishnya berapa menit. Terus kita udah bisa nih, kita udah merasa puas dengan hasil 5K, kita nambahin 10K, 21, sampai mungkin ultimate-nya kalau jarak panjang itu di 42 maraton gitu kan. Itu tetap sebenarnya tantangannya itu adalah memperpendek waktu dong gitu. Jadi setiap cabang olahraga nih mau di road maupun di trail pasti ada challenge-nya yang bisa terus kita kembangkan. Kita bisa terus berprogres gitu loh Mbak. Kalau udah finish 42K mau maraton lagi ya nggak apa-apa, berarti waktunya dipendekin, waktu finishnya makin cepat gitu kan. Jadi latihannya harus lebih ekstra. Nah kalau trail running biasanya challenge-nya itu jaraknya, medan yang berbeda gitu ya, lokasinya. Saya belum pernah race di daerah Bali atau saya belum pernah coba gunung di daerah Sumatera misalnya kayak gitu ya. Kalau trail running mungkin tambahannya lebih experience-nya tadi, adventuring-nya, karena kita larinya di alam terbuka kan. Yang kita lewati itu banyak, view-nya tuh macam-macam. Nggak cuma sekedar movement ya, nggak cuma sekedar badan ini bergerak mencapai tujuan dengan waktu tertentu, enggak. Tapi kita melewati apa? Apa yang kita hadapi? Nah itu tuh. Gitu. Itu yang dicari, tantangannya, adventuring-nya. Perasaan bahwa kita udah banyak melewati hal yang belum kita temui sebelumnya, kita penasaran sama tempat-tempat baru dan akhirnya kita bisa melewati itu. Di tengah jalan kita mendapatkan beberapa tantangan, kesulitan dan sebagainya, dan ternyata kita bisa melewati itu sampai ke garis finish. Perasaan itu yang ingin kita cari. Jadi lebih proving-nya itu bukan ke orang tapi ke diri sendiri. Betul, proving ke diri sendiri bahwa kita capable, kita mampu, kita bisa overcome semua challenge yang udah kita temui. Ada titik nangis nggak sih Mbak kalau lagi lari? Ada pasti titik nangis, titik
putus asa. Kenapa gue Iya. mendaftar ya gitu? Kenapa gue daftar? Kenapa gue ikut ini? Biasa kalau saya kan sih yang terakhir deh ya, yang terakhir itu saya ikut di Mantra Summit Challenge yang di Malang, itu Gunung Arjuna Wilerang dengan jarak lombanya 116 kilo, elevasinya 7.000 meter. Jadi biasanya kalau masih jaraknya 30 kilo, 40 kilo, so-so lah ya, Oke, masih udah so-so ya? Iya, udah kayak jarak biasa kita latihan segitu. Oke. Tapi kalau udah di atas itu mental udah main tuh main di. What are you trying to prove berarti? Iya Dari gitu. 100. Kayak why am I doing this Iya. gitu loh. Pasti selalu muncul pertanyaan itu gitu loh. Padahal kita nggak ujuk-ujuk ada di jarak segitu. Betul ya. Perjalanan kita selama ini, kemampuan fisik kita yang akhirnya membawa kita bisa capable untuk menyelesaikan race dengan jarak segitu loh. Kita harus bisa menghargai itu, know yourself gitu loh. Jadi nggak mungkin kita mendaftarkan salah satu kategori lomba kalau kita nggak mampu. Karena sebelum kita daftar aja kita udah harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi itu kan sebagai proven kalau kita sudah dianggap mampu untuk menempuh jarak segitu.